Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika tentang materi koordinat kartesius. Silakan simak terus pembahasan berikut. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Yang pertama yaitu memahami posisi titik terhadap sumbu X. Bisa kita lihat di sebelah kiri ini terdapat gambar koordinat kartesius, yang mana terdapat dua garis. Yang pertama itu garis X atau sumbu X, yang kedua adalah garis Y atau sumbu Y. Kedua garis saling tegak lurus, yang X itu secara horizontal dan yang sumbu Y secara vertikal. Lalu posisi sumbu X sebelah kanan angkanya adalah positif dan sebelah kirinya adalah negatif. Sedangkan pada sumbu Y garisnya itu yang sebelah atas positif, yang bagian bawahnya adalah negatif. Kemudian sekarang kita coba memahami posisi titik terhadap sumbu X. Di nomor 1 ini ada titik A. Lalu jarak terhadap sumbu X dari titik A ini adalah 6 satuan di sebelah atas, atau 6 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan yang posisi B atau titik B ini, jaraknya terhadap sumbu X itu adalah 5 satuan di sebelah atas. Karena kalau kita hitung dari titik B ke garis X, yaitu lurus ke bawah, tepat berada pada 5 satuan di sebelah atasnya. Kemudian yang titik C itu 3 satuan di sebelah atas. Coba kita cek dari C ini. Satu kotak itu berarti satu petak dihitung satu ya. 1, 2, 3. Nah, dari titik C ke sumbu X itu posisinya adalah 3 satuan di sebelah atas, atau 3 satuan terhadap sumbu X. Kemudian di titik D itu posisinya 6 satuan di sebelah atas. Lalu di titik E 3 satuan di sebelah bawah. Lalu di titik F 6 satuan di sebelah bawah, dan di titik G itu 4 satuan di sebelah bawah sumbu X ya. Nah, itu adalah posisi titik terhadap sumbu X, jaraknya. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Poin berikutnya yaitu memahami posisi titik terhadap sumbu Y. Kita perhatikan gambar sebelah kiri ini adalah koordinat kartesius. Lalu yang pertama yaitu jarak dari titik A terhadap sumbu Y. Kalau tadi acuannya pada sumbu X, maka sekarang acuannya pada sumbu Y ya. Titik A itu berada 2 satuan di sebelah kanan. Cara menghitungnya adalah kita perhatikan titik A dan garis Y. Nah, di garis Y angka yang sejajar dengan titik A adalah angka 6. Lalu kita hitung dari angka 6 ke titik A itu berapa petak, yaitu 1, 2, sebanyak 2 petak ke sebelah kanan. Maka jarak dari titik A terhadap sumbu Y itu adalah 2 satuan ke sebelah kanan. Lalu di nomor 2 adalah titik B terhadap sumbu Y. Titik B itu sejajar dengan angka 5 pada sumbu Y. Maka kita hitung dari angka 5 ini ke titik B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 petak. Berarti titik B terhadap sumbu Y itu adalah 5 satuan di sebelah kanan, atau 5 satuan terhadap sumbu Y. Lalu berikutnya titik C. Titik C terhadap sumbu Y itu sejajar dengan angka 3. Kita hitung dari angka 3 ke titik C sebanyak ada berapa ya? Yaitu 1, 2, 3, 4. Maka posisi titik
C terhadap sumbu Y itu adalah 4 satuan di sebelah kiri. Lalu titik D itu berada 5 satuan di sebelah kiri. Kemudian titik E itu 2 satuan di sebelah kiri. Titik F 5 satuan di sebelah kiri, dan titik G 5 satuan di sebelah kanan, atau juga 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, itu posisi titik terhadap sumbu Y. Berikutnya ini kita memahami tentang posisi kuadran pada koordinat kartesius. Sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu seperti pada gambar di sebelah kanan berikut ini. Yang pertama itu ada kuadran 1, lalu kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1 ini, koordinat X itu positif dan Y-nya juga positif. Kemudian pada kuadran 2, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya itu positif. Lalu pada kuadran 3, koordinat X dan Y keduanya adalah negatif. Kemudian di kuadran 4, koordinat X positif dan koordinat Y adalah negatif. Itu posisi kuadran pada koordinat kartesius. Lalu sekarang kita memahami posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Nah, titik 0,0 itu berada di tengah-tengah titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Lalu di sini ada titik E yang berada pada koordinat 2,2. Artinya 2,2 itu berarti titik E berada pada koordinat angka 2 di sumbu X dan angka 2 di sumbu Y. Lalu kemudian posisi dari titik E terhadap titik asal terhadap titik 0,0 adalah, maka kita acuannya berada di titik 0 di O tengah ini ke titik E. Yang pertama kita harus bergerak dulu melewati sumbu X-nya dari 0 ke sebelah kanan sebanyak 2 satuan. Lalu habis ke kanan ke atas sebanyak 2 satuan. Nah, itu jarak antara titik E terhadap titik asal 0,0, yaitu 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Lalu kemudian titik F koordinatnya berada pada sumbu X-nya itu negatif 2 dan sumbu Y-nya adalah 1. Jadi koordinatnya negatif 2,1. Ingat ya, kalau dalam menentukan posisi koordinat itu yang pertama adalah harus X dulu. Jadi X, Y seperti itu. Posisi X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Nah, di titik F ini negatif 2,1, posisinya terhadap titik asal yaitu terhadap 0,0. Maka acuannya kita dari tengah lagi, dari 0,0 ini bergeraknya kemana dulu? Nah, bergeraknya itu adalah ke garis X-nya dulu. Berarti kalau dari titik 0,0 ke F itu bergerak 2 satuan ke kiri, kemudian naik satu satuan ke atas. Itu jaraknya. Lalu di titik G, koordinatnya itu adalah X-nya negatif 3 yang atas ini, lalu Y-nya juga negatif 3. Maka titik koordinatnya adalah untuk titik G negatif 3, negatif 3. Posisinya terhadap titik asal atau terhadap 0,0, maka kita hitungnya dari 0,0 dulu acuannya. Kita bergerak melalui garis
atau sumbu X-nya dulu, yaitu ke sebelah kiri sebanyak 3 satuan. Setelah 3 satuan ke kiri, kita melangkah lagi 3 satuan ke bawah. Jadi jaraknya itu adalah 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Itu dari titik G ke titik asal. Nah, sekarang kita memahami posisi titik terhadap titik lainnya atau titik A, B. Yang pertama itu titik E terhadap titik F, di mana koordinat titik E-nya 2,2 dan titik F-nya negatif 2,1. Maka kita lihat dulu posisi titik E-nya di koordinat kartesius ini dari titik E ke titik F. Maka acuannya kita dari posisi F. Dari posisi F kita bergerak searah dengan sumbu X-nya dulu ya, yaitu 1, 2, 3, 4 satuan ke sebelah kanan. Kemudian bergerak lagi searah dengan sumbu Y, yaitu ke atas, 1 satuan ke atas. Jadi posisi titik E terhadap titik F itu adalah 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Berikutnya titik F terhadap titik G. Berarti acuannya kita dari titik G. Dari titik G ini menuju titik F bergerak searah dulu dengan sumbu X, yaitu 1 satuan ke kanan. Lalu baru bergerak searah dengan sumbu Y, yaitu 4 satuan ke atas. Jadi posisi titik F terhadap titik G adalah 1 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Lalu berikutnya titik G terhadap titik E. Acuannya kita berada di titik E dulu berarti. Kemudian dari titik E kita bergerak menuju titik G searah dengan sumbu X-nya dulu, yaitu sebanyak 5 satuan ke kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai sejajar dengan sumbu G. Lalu setelah itu kita bergerak ke sebelah bawah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Nah, jadi jarak dari titik G terhadap titik E atau posisi titik G terhadap titik E itu adalah 5 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. Sekarang kita memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama ada di poin A, yaitu 2 garis sejajar. Contohnya seperti ini, yaitu ada garis K dengan garis L, lalu ada garis M dengan garis N. Kalau posisi garisnya seperti ini, berjarak sama, kemudian posisi arahnya juga sama, maka itu dikatakan sejajar. Mau ke kiri, mau ke atas, mau ke kanan, atau ke samping juga, kalau posisinya seperti ini berarti itu sejajar. Lalu di poin B ini ada 2 garis saling tegak lurus. Nah, kalau 2 garisnya seperti tambah begini, lalu menyudut sebesar 90 derajat atau siku-siku, itu berarti garisnya saling tegak lurus. Kalau dalam koordinat kartesius itu sumbu X dan sumbu Y sudah jelas posisinya saling tegak lurus ya, karena membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Lalu berikutnya di poin C ini 2 garis saling memotong atau bersilangan, di mana ini ada garis M dan garis N. Dua-duanya saling berpotongan atau saling bersilangan. Lalu ada juga garis P dengan garis Q. Lalu ada juga garis G dengan garis H. Dua-duanya saling bersilangan.
Apakah sama dengan tegak lurus? Tentu tidak. Kalau yang tegak lurus itu seperti bersilangan juga, tapi membuat posisinya menjadi sudut siku-siku. Kalau yang saling memotong atau bersilangan itu tidak membuat sudut siku-siku. Nah, itu perbedaan antara dua garis memotong atau bersilangan dengan yang tegak lurus. Cukup sekian materinya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.